Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Guys, di video kali ini kita akan ngebahas karakter Nebula ya guys ya, yang keren banget developing dan perkembangan karakternya di film Guardians of the Galaxy volume ketiga kemarin yang sudah tayang ya 5 hari yang lalu. Gimana nih, kalian sudah pada nonton atau belum? Nah, yang belum segera nonton ya teman-teman, dan yang sudah nonton mungkin bisa nambah lagi nonton ya, kayak aku yang nonton berkali-kali. Ketika pertama kali nonton, mata aku itu memang tertuju banget ya, dan fokus banget dengan si Nebula ini. Betulan deh, di film yang ketiga ini James Gunn sukses banget ngedevelop karakter Nebula itu evolve ya, lebih bagus dan lebih baik lagi ketimbang di 2 film sebelumnya karakter Nebula ini. Walaupun memang menurut aku secara keseluruhan karakter-karakter hero di GOTG ini semuanya mengalami perkembangan dan develop, dari mulai Star-Lord, Mantis, Groot, Rocket Raccoon, Drax, Kraglin. Namun Nebula yang lebih kelihatan berubah 180 derajat ya. Mungkin dari teman-teman semuanya pasti itu merasakan ya adanya perubahan karakter Nebula yang besar banget di film GOTG yang ketiga ini. Nebula lebih caring, lebih emotional, lebih sensitif juga, dan ia sangat memikirkan teman-temannya dan anggota member Guardians of the Galaxy. Pokoknya perubahan karakter Nebula ini keren banget sih ya. Pengorbanan Nebula di film ini, jiwa kepemimpinannya, kasih sayang Nebula yang tulus, dan bagaimana cara dia perhatian dan selalu care terhadap member grup GOTG lainnya. Jadi beda banget ya dengan Nebula di volume 1 dan 2, merupakan side villain, second villain yang jahat banget, yang haus akan pengakuan Thanos dan membunuh saudarinya Gamora. Namun di film yang ketiga ini, wah gila sih, dia itu kayak mother ya, kayak ibunya para Guardians of the Galaxy. Di film yang volume ketiga ini juga kita diperlihatkan bagaimana Nebula itu sangat menyayangi Peter Quill ya, sebagai teman dan keluarganya, dan kasih sayang dan perhatian Nebula juga tertuju pada Rocket Raccoon. Sedangkan untuk member lainnya agak berbeda kasih sayangnya dengan member-member grup lainnya. Walaupun overall semua Nebula ini sangat care ya, tapi kelihatan banget di film Nebula lebih caring ya, lebih ke Peter Quill dan Rocket Raccoon. Nanti kita bahas bagian ini. Sebenarnya perubahan karakter Nebula ini nggak langsung tiba-tiba kayak yang kita lihat di volume ketiga ya. Kalau kalian mengikuti kisah Nebula dari mulai volume 1, volume kedua, Avengers Infinity War, Avengers Endgame, kalian pasti ngeh dan sadar akan develop karakternya si Nebula ini. Perubahan pertama kali karakter Nebula itu menjadi orang yang baik dan memiliki hati yang lemah lembut itu di volume kedua ya, setelah dia ini hampir bunuh-bunuhan sama Gamora di planetnya Ego itu guys. Kalau kalian bisa rewatch lagi Guardians of the Galaxy volume kedua, di mana di sana Nebula berkata kepada Gamora, ia cuma ingin menjadi sisters, ia hanya ingin ada sisters atau saudari, bukan kompetisi gitu. Dan pada akhirnya si Nebula ini jujur ya, mengeluarkan curahan isi hatinya sesungguhnya, yang sebenarnya sangat sayang dengan Gamora sebagai saudarinya. Ya walaupun mereka saling membunuh dan pada akhirnya diselamatkan Gamora juga ya si Nebula ini, namun akhirnya terbukalah hati masing-masing Nebula dan Gamora yang sudah tertutup ini, bahwa sebenarnya dia ini hanya pengen seorang saudara dan keluarga. Nah dari sini nih karakter Nebula sudah berubah menjadi yang baik. Yang pertama, terlihat banget di film bahwa Nebula itu lebih care dan sangat perhatian dengan Rocket Raccoon ya. Bahkan ketika Rocket Raccoon itu sekarat ditembak oleh energinya Adam Warlock, Nebula lah yang mengetahui untuk jangan pakai medpack ya, karena ada pengunci sistem di jantungnya Rocket Raccoon yang bisa membunuhnya. Bahkan Nebula juga dengan spontan lebih cepat ya untuk menyelamatkan Rocket Raccoon, karena memang kalau di Avengers Endgame kemarin Nebula dan Rocket Raccoon ini menghabiskan 5 tahun bersama ya, setelah semua anggota Guardians of the Galaxy dan orang-orang di Avengers Infinity War itu terkena blipnya Thanos dan hilang menjadi debu, sehingga secara 5 tahun ya bersama-sama dengan Rocket Raccoon dan Nebula, mereka berdua mengarungi galaksi dengan pesawatnya itu, sehingga koneksi dan juga hubungan kekeluargaan kasih sayang Nebula itu lebih besar kepada Rocket Raccoon. Mereka berdua lebih bersahabat ya teman-teman. Makanya si Nebula itu terlihat di filmnya itu sangat-sangat berjuang keras untuk bisa menyelamatkan hidup dan nyawanya Rocket Raccoon. Bahkan di film Guardians of the Galaxy Holiday Special Christmas itu Rocket Raccoon mendapatkan hadiah tangannya Bucky Barnes yang robotik itu
itu dikasihkan oleh si Nebula. Aku nggak tahu ini beneran apa joke, tapi ya kan memang si Rocket Raccoon itu sangat mendambakan tangannya Bucky Barnes ya guys. Dari sini saja kita sudah mengetahui ya bahwa Nebula ini walaupun perangainya itu kayak mau marah aja, pendiam, dan kayak susah banget dideketin, tapi sebenarnya ia memiliki hati yang sangat penyayang. Bahkan after blipnya si Hulk atau snapnya si Hulk, nah semua orang kan kembali lagi ya dari menjadi debu itu, termasuk para anggota Guardians. Di sini juga lah akhirnya Nebula bertemu dengan mereka dan menjadi anggota Guardians of the Galaxy. Sebenarnya di film Guardians of the Galaxy volume ketiga itu Nebula itu bukannya jatuh cinta ya sama Peter Quill ya. Dia lebih kayak keprihatin, kasihan, dan sayang juga seperti seorang adiknya dan keluarganya lah ya. Karena si Peter Quill ini stres ya, nggak dapet Gamora yang ia dambakan. Walaupun yang ia lihat itu berasal dari timeline yang berbeda. Kita bisa melihatnya walaupun memang ada beberapa orang yang nge-ship antara Nebula dan juga si Peter Quill ini. Tapi kalau menurut aku, mereka ini lebih kayak koneksi antar brother and sister gitu ya guys ya. Makanya Nebula itu care banget dengan Peter Quill. Dia melihat si Peter mabuk dan pingsan, langsung dia angkat, langsung dia taruh di tempat tidurnya dan diselimutkan. Ya pokoknya dia kayak caring gitulah. And gak sedikit juga ya orang-orang yang melihat bahwa potensial romansa cinta antara Nebula dan Peter itu mungkin saja bisa terjadi di masa yang akan datang. Menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju ada romansa dan romantik cinta antara Nebula dan Peter Quill? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Upgrade kekuatan Nebula juga keren banget ya di film Guardians of the Galaxy volume ketiga ini. Kebanyakan senjata-senjata Nebula itu semuanya dibuat atau diotak-atik, di-upgrade oleh si Rocket Raccoon ya teman-teman. Rocket Raccoon kan ahli dalam persenjataan dan juga bermesinan kayak gitu. Sehingga baik tangannya si Nebula, peralatan yang ia gunakan, bahkan jetpacknya itu semua buatannya si Rocket Raccoon. Nebula ini juga beres banget sih yang volume ketiga ya. Cara bertarungnya, koreografi, action fight scene-nya di every frame Guardian of the Galaxy itu keren banget si Nebulanya. Si Nebula bisa terbang menggunakan jetpacknya, bahkan upgrade di mesin tangannya itu, tangan robotiknya itu keren banget ya, bisa menembakkan blast energy yang sangat kuat yang bisa melumpuhkan Adam Warlock juga. Dan robotic armnya si Nebula ini juga bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan superhero ya teman-teman. Dan kalau kalian perhatikan di film GOTG volume ketiga, Rocket Raccoon sesaat setelah dia berhasil diselamatkan dan bangun, itu Rocket Raccoon langsung menanya tentang Nebula ya. Nebula pun langsung mendengar suaranya Rocket Raccoon dan seperti menangis histeris gitu, namun dalam hatinya dan tidak ingin ditunjukkan ke orang-orang. Perjalanan akhir kisah Nebula ini terhenti di nowhere ya teman-teman, karena Nebula ini sangat mendambakan tempat tinggal yang nyaman bersama dengan keluarga dan orang yang ia kasihi. Maka Nebula pun memutuskan untuk tinggal di nowhere bersama dengan Drax, Kraglin, Cosmo, Adam Warlock. Scare itu ya si Nebula ini. Wah tapi sayang sekali ya teman-teman ya, kita nggak akan pernah bisa lagi menikmati. Kita nggak tahu lagi apakah dia ini bisa muncul lagi ya Nebula di next project-project MCU maupun series dan big moviesnya. Kita masih belum tahu nih, masih fiktif-fiktif banget. Padahal udah keren banget ya si Nebula ini. Wah actionnya, pertarungannya, cara Nebula fight itu keren banget sih. Tangan robotik Nebula yang bisa berubah berbagai bentuk itu menambah damage-nya si Nebula ini ya. Bahkan ada Warlock sampai terpental terkena tembakannya si Nebula. Wah pokoknya karakter Nebula ini keren banget ya teman-teman. Pokoknya nggak sabar lagi melihat Nebula beraksi lagi di next project MCU. Walaupun tidak pada dekat ini, masih agak lama ya, maybe aja Nebula akan muncul lagi. Oke guys, itu dia ya penjelasan dan informasi dari aku mengenai Nebula yang develop banget dan berkembang banget di karakter Guardians of the Galaxy volume ketiga ini. Semoga bisa menambah informasi kalian ya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye guys.